Salam sejahtera dalam kasih-Nya Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali saudara, dengan renungan firman Tuhan pada hari ini. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah zaman kasih karunia. Alkitab terbagi dari dua bagian besar saudara, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama biasanya dikenal sebagai zaman Taurat. Perjanjian Baru biasa dikenal sebagai zaman kasih karunia. Zaman Taurat dimulai sejak Musa menerima hukum Taurat di atas Gunung Sinai. Mari kita baca dalam Kitab Keluaran 31 ayat yang ke-18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa, setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Puji Tuhan. Jadi zaman Taurat saudara, dimulainya sejak Musa menerima hukum Taurat di atas Gunung Sinai. Sedang zaman kasih karunia dimulai dari kelahiran Yesus Kristus di dunia ini, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus ke surga, sampai dengan dicurahkannya kuasa Roh Kudus di atas loteng Yerusalem. Ini semua saudara merupakan satu kesatuan, serangkaian cerita yang tidak bisa dipisahkan. Ya, jadi zaman kasih karunia dimulainya sejak Yesus datang ke dalam dunia. Dia melaksanakan karya salib, mati, bangkit, naik ke surga, dan dia memberikan Roh Kudus-Nya. Coba kita baca saudara dalam Yohanes 1 ayat 17 dan 16. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Puji Tuhan. Jadi zaman kasih karunia saudara, kalau dihitung secara tepat dan persis, adalah saat Roh Kudus dicurahkan pertama kali di atas loteng Yerusalem. Ya, itu dimulainya zaman kasih karunia. Tetapi jangan lupa saudara, tidak mungkin Roh Kudus dicurahkan kalau Yesus tidak lahir, mati, bangkit, dan naik ke surga. Ya, itu sebabnya saya katakan tadi saudara, ini merupakan satu cerita serangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Jadi puncak dan dimulainya zaman kasih karunia adalah pada saat Roh Kudus dicurahkan kepada gerejanya. Puji Tuhan. Sekarang kita melihat saudara perbedaan zaman Taurat dengan zaman kasih karunia. Zaman Taurat, Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk melakukan firman Allah. Kita baca dalam Kitab Keluaran pasal 19 ayat yang ke-8. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Ya, ini adalah zaman Taurat di mana Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk berusaha melakukan firman Allah. Dan kita tahu saudara, hasilnya adalah gagal. Kita baca dalam Galatia 3 ayat 16a. Galatia 3 ayat 16a, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Puji Tuhan. Jadi zaman Taurat adalah zaman di mana Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk bisa melakukan firman Allah. Dan kita lihat saudara, hasilnya adalah gagal. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Puji Tuhan. Zaman kasih karunia saudara,
adalah zaman yang berfokus kepada Roh Kudus, ya. Jadi zaman kasih karunia adalah zaman Roh Kudus. Justru Allah lah yang melakukannya bagi kita, ya. Kalau zaman Taurat, manusia yang melakukan untuk Allah tetapi gagal. Kalau zaman kasih karunia, Allah yang melakukan bagi kita. Filipi 2 ayat yang ke-13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Puji Tuhan. Ya, ini adalah perbedaan, saudara. Zaman Taurat, manusia melakukan untuk Allah. Zaman kasih karunia, Allah yang mengerjakan di dalam kita lewat kuasa Roh Kudusnya untuk bisa melakukan. Dikatakan di sini, mengerjakan baik kemauan maupun pekerjaan. Puji Tuhan. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 2-4, saudara, di sana dituliskan Roh Kudus pertama kali dicurahkan. Ya, terjadi banyak manifestasi. Orang sakit disembuhkan, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan, dan lain-lain, saudara. Ya, terjadi kegerakan, terjadi kebangunan rohani. Gereja berkembang dengan pesat. Jumlah jiwa-jiwa yang diselamatkan Tuhan tambahkan. Di mana Roh Kudus hadir, saudara, di situ pasti terjadi kebangunan rohani. Di mana Roh Kudus hadir, di situ pasti terjadi kegerakan, saudara. Apakah saudara mau melihat kebangunan rohani? Rindukanlah Roh Kudus lebih dari semua untuk melawat gereja kita. Puji Tuhan. Roh Kudus bekerja tidak bergantung kepada hamba Tuhan, pendeta, atau siapapun, saudara. Tetapi Roh Kudus bekerja sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada campur tangan manusia siapapun. Puji Tuhan. Kebutuhan utama gereja Tuhan, saudara, pada hari-hari ini adalah Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus, semuanya sia-sia, saudara. Tanpa Roh Kudus, semuanya mati. Zaman kasih karunia adalah zaman gereja yang bergantung sepenuh kepada Roh Kudus. Rindukanlah Dia, saudara, lebih dari semua. Rindukanlah Roh Kudus lebih dari semuanya. Maka Ia akan datang melawat gerejanya. Menyempurnakan gerejanya. Puji Tuhan. Semoga Roh Kudus menolong kita semua. Semoga Roh Kudus melawat gereja kita. Datanglah ya Roh Kudus. Amin. Sedetik pun kau jauh dariku, selalu kau jaga hidupku. Tak sekalipun kau meninggalkanku, kau lukis aku di tanganmu. Yesusku, kau ku percaya. Yesusku, kau yang ku perlu. Tak sedetik pun kau jauh dariku, selalu kau jaga hidupku. Tak sekalipun
kau meninggalkan